saya gini, menjadikan orang Kristen rohani itu baik. Tapi menjadikan mereka agamawi seperti orang Farisi itu tidak baik. Anda tidak perlu tahu banyak, tapi Anda harus melakukan banyak. Lebih baik Anda tahu satu firman, tapi Anda hidupi sungguh-sungguh. Saya mengalami pembaharuan akal budi dan berubah sejak saya dengar orang ngajarin saya ini. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Siapa di sini yang habisin Alkitab 1 tahun ngikutin gereja? Angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan ada dusta di antara kita. Wah, jangan dipikir takut dibilang agamawi, enggak. Kalau Anda dimampukan Tuhan melakukannya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mampu baca Alkitab lebih dari 1 pasal 1 hari, jangan merasa rendah. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Tidak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Jadi yang kita harus lakukan untuk supaya kita dewasa dalam iman. Pertama, kita harus merenung firman. Katakan merenung firman. Yang kedua, memperkatakan firman. Yang ketiga, melakukan firman. Anda akan jadi dewasa. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, sahabat Kristus sekalian. Bertemu dengan saya Pendeta Harjo dalam program Apa Kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Ya, di depan tadi kita melihat cuplikan khotbah dari Ibu Heni Kristianus, yaitu mengenai tanda-tanda kedewasaan rohani, dan saya mengutip bagian ketika beliau berkata bahwa tidak ada perintah untuk membaca Alkitab. Yang penting kita itu merenungkan, akan melakukan firman Tuhan. Konten ini tidak bermaksud untuk menyerang beliau secara pribadi atau mengoreksi khotbah beliau atau hanya sekedar ikut-ikutan dari konten yang dibuat hamba Tuhan yang lain. Tidak demikian. Namun konten ini lahir dari keprihatinan saya sebagai hamba Tuhan dan juga seorang yang Tuhan percaya dalam pelayanan untuk mengkoordinasi sebuah grup pembacaan Alkitab yang kami kerjakan setiap hari. Oke, adapun berikut ini adalah tanggapan kami mengenai khotbah beliau, mengenai kutipan yang beliau sampaikan. Jadi saya sudah mendengar, menyimak, melihat video khotbah tersebut secara keseluruhan, jadi tidak asal kutip. Beliau menyampaikan di satu bagian itu yang tidak saya masukkan karena masalah durasi, yaitu kesaksian beliau ada seorang yang tidak lagi datang beribadah, tidak lagi melayani, hanya oleh karena tidak mampu mencapai target dari pembina rohaninya untuk membaca 10 pasal setiap hari. Dan untuk menolak itu semua, dia tidak lagi melayani di gereja tersebut. Bahkan Bu Heni sendiri berkata beliau tertekan kalau ada program baca Alkitab dari gereja harus menghabiskan setahun. Dan bagi beliau itu tidak penting. Yang penting adalah merenungkan firman Tuhan. Oke, tanggapan kami. Yang pertama, membaca Alkitab bagian dari merenungkan, memperkatakan, dan melakukan. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini dikatakan untuk memperkatakan, merenungkan, dan juga melakukan. Tapi bagaimana mungkin bisa memperkatakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan kalau kita tidak membacanya lebih dulu? Jadi perintah untuk merenungkan dan sebagainya itu sejalan dengan perintah membaca Alkitab. Karena sudah otomatis dengan sendirinya. Bagaimana mungkin merenungkan kalau tidak dibaca Alkitab? Bagaimana mungkin memperkatakan kalau tidak membaca lebih dulu? Dan juga tidak mungkin melakukan firman Tuhan. Apa yang dilakukan kalau tidak ada yang dibaca? Jadi itu sudah satu paket dengan sendirinya bahwa membaca Alkitab itu adalah
bagian dari merenungkan, memperkatakan, dan bukan. Kemudian yang kedua, membaca Alkitab keseluruhan itu tanggung jawab iman kita. Yang mau tidak mau harus menjadi target rohani. Target 1 tahun atau bahkan mungkin target seumur hidup. Saat kita awal bertumbuh dalam iman Kristen, kita masih terbiasa makan makanan rohani yang ringan. Saya sebut makanan rohani yang ringan, yaitu, atau snack ibaratnya. Jadi kita suka membaca renungan firman Tuhan berupa buku renungan, renungan di media sosial, dan sebagainya. Ketika saya masih bertumbuh dalam Tuhan awal-awal, saya masih remaja, kelas 5 SD, SMP, dan seterusnya, saya sering beli buku renungan harian terbitan Yayasan Gloria. Jadi itu yang saya baca setiap hari sesuai dengan bagian harinya. Itu yang menjadi pegangan saya. Kemudian saat ini ketika marak media sosial, kita bisa mengikuti eh, artikel-artikel firman Tuhan yang disebarkan di berbagai media sosial, di Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya. Semua renungan firman Tuhan tersebut tentu sudah dikemas sedemikian rupa menjadi renungan firman Tuhan yang manis, yang menghibur, dan menguatkan. Karena itu saya sebut sebagai makanan ringan sebenarnya. Nah, jika membaca firman Tuhan itu kita merasa, oh, dihibur, kita dikuatkan. Kalau kita firman Tuhan itu merupakan renungan yang manis bagi iman kita. Membaca Alkitab keseluruhan, menurut saya, menurut kami, itu merupakan salah satu tanda kedewasaan rohani. Mengapa demikian? Oleh karena kita bisa melihat lebih luas lagi pesan dan rencana Tuhan. Karena itu kalau membaca renungan itu hanya sekedar snack, tapi membaca Alkitab keseluruhan itu adalah makanan pokok, makanan berat kita setiap hari. Dasarnya adalah Ibrani 5, 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi tidak hanya membaca yang ringan-ringan saja. Mulai melatih untuk makan makanan yang berat, untuk firman Tuhan, langsung dari sumbernya, bukan lagi dari perantara, yaitu artikel-artikel renungan. Itu baik, tapi itu hanya sekedar snack, tapi bacalah langsung dari Alkitabnya. Oke, saya menjelaskan bahwa ada fenomena grup Sumba, yaitu apa? Sumba itu adalah singkatan dari Suka Membaca Alkitab, merupakan grup WhatsApp yang mengkoordinasi pembacaan Alkitab secara keseluruhan setiap hari. Grup ini kebetulan saya koordinatornya. Kami buka akhir Desember 2017 untuk memulai baca Alkitab pada 1 Januari 2018. Setiap tahun kami memulai dengan membaca awal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang awal, lalu mengakhiri dengan akhir Perjanjian Lama dan akhir Perjanjian Baru. Pelaksanaannya bagaimana? Secara teknis yaitu ketika 1 Januari, masuk di 1 Januari tahun berapapun ya, kami baca Kejadian 1 sampai 3 dan Matius 1. Jadi satu hari ada 4 pasal. Kemudian 31 Desember di tahun itu, di akhir tahun yang kami baca sudah mencapai di Wahyu pasal 22 dan kitab Maleakhi untuk Perjanjian Lama. Jadi awal tahun membaca bagian awal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, akhir tahun membaca akhir Perjanjian Lama dan akhir Perjanjian Baru. Itu 31 Desember. Nanti masuk di 1 Januari, besoknya mengulang lagi dari setiap tahun berulang tanpa ada iming-iming piagam penghargaan dari saya selaku koordinatornya. Oh nanti kalau baca sudah habis 1 tahun kami berikan piagam. Sudah lulus pembacaan Alkitab. Tidak. Karena apa? Baca Alkitab ini adalah target iman kami. Kami kerjakan terus setiap hari. Sampai saat ini perlu diketahui sudah diikuti sekitar 150 peserta. Bahkan 80% diantaranya mengikuti sejak awal grup ini didirikan. Masih ada sampai sekarang. Sebagian besar rekan-rekan yang ada di grup itu ikut dari awal. Ya, tapi tentu ada silih berganti. Masuk lagi orang-orang yang tidak lagi bergabung, itu ada karena yang sudah meninggal. Beberapa orang di antara meninggal. Mereka setia mengikut grup kami sampai akhir hidup mereka. Ada juga yang karena masalah kesehatan. Atau juga karena HP-nya bermasalah, sehingga tidak lagi bergabung. Manfaatnya apa?
Ada teman-teman yang bersaksi bahwa kalau belum membaca Alkitab itu rasanya kurang. Kalau beraktivitas belum baca firman Tuhan itu rasanya kurang. Ada saja yang jadi emosi, jadi berbuat sesuatu rasanya ada yang gagal. Bahkan juga ada yang baca Alkitab malam supaya bisa tidur. Gak ada masalah. Manfaat yang lain ada yang menemukan hal baru ketika baca Alkitab. Loh, apa ini ya? Ternyata di Alkitab ada yang seperti ini. Ya, ternyata di firman Tuhan yang dibaca ada sesuatu yang disingkapkan. Ada juga orang-orang yang mulai terlatih membaca ayat yang panjang-panjang. Biasanya hanya baca satu ayat, dua ayat, tapi kemudian mulai berlatih membaca ayat yang panjang-panjang. Teknis yang kami lakukan apa? Setelah membaca bagian yang ditentukan, diharapkan menyampaikan laporan baca sebagai kontrol diri bahwa dia sudah membaca. Jadi kalau hari ini kebetulan sudah sampai pada kitab Mazmur, 7, Mazmur pasal 70-an, dan juga di kitab Roma. Kalau sudah membaca, biasanya teman-teman itu menyampaikan laporan baca. Mengapa kok seperti itu? Kok harus ada laporan baca? Itu sebagai kontrol bahwa dia sudah membaca. Kalau dia menyampaikan itu ya berarti kan dia belum membaca. Karena itu laporan baca itu ada yang menyampaikan pagi sampai tengah malam, itu ada yang menyampaikan saya sudah membaca bagian Alkitab atau menyebut nama, misalkan Nara, saya Nara sudah membaca firman Tuhan hari ini. Itu kami lakukan setiap hari. Bahkan grup ini pun isinya sebagian besar ya laporan baca itu. Walaupun tetap ada menerima masukan, pengapungan, doa, dan sebagainya. Tapi grup ini yang mempersatukan adalah baca firman Tuhan. Ya, kemudian poin yang ketiga yaitu metode membaca Alkitab. Membaca Alkitab ada dua metode. Yang pertama, baca saja bagian yang ditentukan tanpa memusingkan apa artinya secara terinci. Misalkan membaca Mazmur 71, baca semua Mazmur itu. Nggak perlu pusing apa artinya. Ini ibaratnya orang kalau makan di mamakan, di warung, depot, restoran, dan sebagainya. Nikmati saja yang kita makan. Pokoknya enak dan menyenangkan. Kita akan bisa merasakan sendiri kelezatan makanan itu. Demikian juga ketika membaca Alkitab, kita bisa menemukan hal-hal baru dengan sendirinya. Hal ini sudah menjadi bagian dari perenungan. Kalau ditentukan bagian bacanya, baca saja. Gak usah pusing, "Bu, ini artinya apa? Artinya nikmati saja. Orang kalau makan kan juga demikian. Pokoknya makan, pesan soto, makan soto. Gak usah pusing dengan apapun yang ada. Pokoknya kita merasa, oh makanan itu enak. Tapi ada metode yang kedua, yaitu kita meneliti bagian firman Tuhan yang kita baca secara rinci dan mendetail. Contohnya ya ketika kita makan, kita mulai menganalisa apa saja resepnya. Makanan ini isinya apa saja, terbuat dari bumbu apa, dan bagaimana cara memasaknya. Ini di bagian mata. Demikian juga dengan firman Tuhan. Satu kali ada yang tidak kita pahami, tidak ada salahnya untuk didiskusikan. Di grup kami kadang ada yang bertanya, Pak, mengapa di padang gurun ini ketika bangsa saya berjalan dan diminta memberikan persembahan, kok ada yang membawa lumba-lumba? Masa lumba-lumba ada di padang gurun? Kan lumba-lumba ada di laut. Nah, itu salah satu contoh untuk kita membahas secara rinci, secara detail. Dan di situ ya, ya, bisa menyampaikan atau menjelaskan akan membantu menjawab. Kemudian juga di pembangunan bait suci biasanya ada di kitab Keluaran. Itu bait suci Salomo, bukan di kitab satu raja, di kitab raja-raja atau di kitab Tawarikh ketika Salomo membangun bait suci. Ada unsur ganja. Ada yang bertanya, Pak, mengapa kok ganja dimasukkan dalam pembangunan bait suci Salomo? Di situ kami menjelaskan, di situ kita belajar sama-sama. Apa yang dimaksud dengan ganja? Ya tentu tidak saya sampaikan di sini ya, lalu singkat waktunya. Kemudian poin yang keempat, tanggapan dari firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh Bu Reni Kristianus. Jadilah seorang pengikut Kristus yang maksimal, jangan yang mendang-mending. Belakangan ini ada ungkapan kaum mendang-mending. Apa itu? Hal ini untuk menunjukkan adanya orang-orang yang mengerjakan sesuatu hanya setengah-setengah dalam kehidupan iman kita. Jangan hanya menjadi orang yang hanya mengejar standar minimal, namun kejarlah standar yang maksimal. Meskipun dalam pelaksanaan, kita bisa saja menemui kendala. Standar minimal itu apa contohnya?
seperti yang beliau sampaikan. Nggak usah banyak baca ayat Alkitab. Yang penting melakukan. Baca satu tapi hidupi. Itu lebih baik daripada baca banyak ayat Alkitab. Itu kan hanya standar minimal. Mengapa kita harus hidup banyak dalam standar? Coba kalau kita perluas. Bagaimana kalau misalkan begini. Bu, lebih baik tidak usah ke gereja. Yang penting kan saat teduh pribadi di rumah itu sudah cukup. Kita berdoa pribadi dengan Tuhan itu sudah cukup. Ngapain ke gereja? Habisin ongkos, menghabiskan waktu, dan sebagainya. Atau begini, tidak usah berdoa. Ngapain berdoa? Yang penting itu hidup kita taat pada Tuhan sudah cukup. Tidak perlu berdoa, baca firman Tuhan. Yang penting kita taat pada Tuhan itulah yang utama. Bagaimana kalau sudah demikian? Nah, itu kan kaum yang mendampingi. Kita harus mengejar target maksimal. Kita baca Alkitab keseluruhan, karena itu penting bagi rohani kita, bagi manusia rohani kita. Kita ke gereja beribadah untuk membangun iman kita bersama dengan teman-teman. Kita berdoa, itu juga penting. Taat pada Tuhan itu juga lebih utama. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kesimpulannya adalah bahwa kitab ini merupakan tanggung jawab iman kita sebagai pengikut Kristus untuk membaca. Jangan kompromi dengan daging ini. Kalau untuk hal yang baik dan bermanfaat bagi rohani kita, lebih baik dipaksakan. Ada yang merasa di kesaksian tadi, kok seperti dipaksa. Paksa daging kita untuk baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini makanan yang layak bagi seorang yang mau bertumbuh dalam iman. Seperti anak kecil, tidak mau makan daging ya dipaksa. Saya harus makan bubur terus. Saya ingat ketika anak saya masih kecil, namanya Nara, dia ketika diberi makanan yang keras, atau daging, atau ayam ya, irisan ayam, itu mamanya, ibunya yang memamah lebih dulu ketika sudah tidak terlalu keras, diambil dari mulut ibunya, diberikan pada anak kami, Nara. Dan dia menikmatinya. Tapi kan tidak bisa seperti itu demikian terus-menerus. Dia harus berlatih makan daging, makan ayam yang lebih keras daripada biasanya. Kalau biasanya makan bubur, atau ya yang lembek-lembek, dia harus berlatih makan yang keras. Sekarang dia sudah dewasa, sudah bisa memilih untuk ayam goreng yang crispy yang dia paling suka. Karena giginya sudah terlatih untuk makan makanan yang keras. Dan kesimpulan saya yang terakhir adalah, kalau bukan kita yang baca Alkitab, lalu siapa lagi? Sementara di luar sana, di iman yang lain, ada banyak orang yang sudah membaca Alkitab, lalu digunakan untuk menyerang iman kekristenan. Kalau sudah begini, bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya jadi orang yang bodoh, linglung, dan apatis, yaitu cuek, bukan urusan saya. Ditanya ayat tertentu dari orang yang lain, dari agama lain, kita bingung, nggak bisa menjawab. Dan berkata, wah saya nggak ngerti. Wah saya nggak tahu ayat itu. Masa seperti itu? Karena itu baca Alkitabmu, baca firman Tuhanmu, baca semuanya, baca keseluruhan. Ya kalau di dalam program kami, mungkin tidak 10 pasal, tidak se ekstrim yang dicontohkan. Satu hari 4 pasal, sudah cukup. Buat kita kuat sehari-hari. Lupa yang penting kan kita itu melakukan firman Tuhan. Iya, tapi kita juga tetap baca firman Tuhan jadi bagian kita. Apakah baca Alkitab tanda dari kedewasaan rohani? Saya berkata salah satu. Karena dengan membaca firman Tuhan, dan kita dikuatkan, wawasan kita bertambah, dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus makin kuat hari demi hari. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, Pendeta Oki Rajo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.